SBY angkat tangan, kader memberontak dan menunggu hasil AHY di lembaga survei. Ditulis oleh Canton di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seumur hidup, saya belum pernah mencoblos Partai Demokrat. Sama halnya dengan PKS, baik itu yang terwakili melalui Pileg hingga Pilkada dan Pilpres, di mana salah satu partai pengusungnya adalah Demokrat. Alasannya, saya cukup sederhana. Begitu banyak catatan kebijakan yang kurang tepat, dan bahkan saya anggap salah dari SBY selama ia menjabat menjadi presiden. Sedangkan SBY secara tidak langsung akan tercermin sebagai penguasa Demokrat. Selagi SBY masih mencengkeram Demokrat, sulit untuk berharap banyak kepada Demokrat untuk kemajuan bangsa. Kalau boleh jujur, saya beberapa kali golput saat Pileg. Hal itu karena saya menganggap rezim berganti rezim tidaklah ada perubahan bagi kehidupan kami para rakyat jelata yang terwakili oleh DPR. Tetapi saya mulai mikir gak golput lagi waktu Pileg karena wejangan salah satu dari tim pemenangannya SBY saat Pilpres. Orang yang juga berbagi strategi dengan PKS ketika itu. Saya akhirnya sadar bahwa perda diskriminasi terjadi karena kita yang gak rasis atau intoleran lebih memilih golput, sehingga yang terpilih wakil-wakil yang pemikirannya rasis dan cenderung intoleran. Pada akhirnya saya mulai sedikit paham tentang perjuangan di negeri demokrasi, perjuangan yang harus diupayakan tetapi tetap mengikuti koridor yang ada. Pada akhirnya saya pun tergugah untuk mengkampanyekan Megawati yang berpasangan dengan Prabowo, meskipun saya bukanlah orang Gerindra atau PDIP, dan bahkan saya pun tetap golput untuk Pilpres meskipun Pileg nyoblos. Dengan dalih pendidikan politik, karena begitu banyak partai yang dicoblos ketika itu, saya sedikit menyelipkan rekomendasi tentang partai apa yang harus dipilih dan capres pasangan mana yang recommended disertai alasannya. Alasan itulah kenapa saya gak antipati terhadap Prabowo meskipun saya pendukung Jokowi, sebab masih ada nilai-nilai yang bisa saya jadikan alasan untuk itu dan gak saya buka di publik hingga detik ini. Pada akhirnya saya mulai gak golput semenjak Jokowi muncul, baik itu Pileg maupun Pilpres. Sedangkan kalau Pilkada tetap saja tergoda untuk golput, sebab di daerah belum menemukan pemimpin yang bisa dibanggakan. Peta politik pun gak searah dengan nasional. Misalnya kalau calonnya cuma dua, yang satu diusung sama koalisi PKS lawan koalisi Demokrat. Meskipun politik itu dinamis, tetapi saya belum menemukan alasan untuk bisa menerima SBY sebagai orang yang layak diperjuangkan atau diberi tepuk tangan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang selalu mencoba menjunjung demokrasi, tidak ingin Demokrat hancur, sebab masih ada orang-orang seperti yang saya ceritakan dalam tubuh Demokrat. Masih ada orang-orang yang peduli dan menjunjung demokrasi yang berkualitas, meskipun terkadang keadaan yang membuat harus diam sambil menunggu waktu yang tepat. Jika AHY diturunkan oleh kader-kadernya sendiri, itu pun seperti sebuah tanda kejatuhan SBY. Bila perlu, Ibas pun dilibas agar tidak diberi ruang dalam partai berlogo Mercy tersebut. Karena jika Ibas masih diberi ruang, itu hampir sama saja belum memotong secara penuh tangan-tangan gurita SBY dalam tubuh Demokrat. Surat yang dibuat oleh AHY kepada Jokowi itu seperti menandakan bahwa SBY sudah frustasi karena sangat sulit mempertahankan posisi anaknya dalam Demokrat. Sebab jika tidak frustasi, rasanya sulit diterima nalar ketika SBY membiarkan AHY sang putra mengirim surat pada Jokowi terkait adanya potensi digulingkannya AHY dari kursi ketua umum Demokrat. Sebab sekelas SBY mestinya sudah paham bahwa hal itu tidak akan merubah apapun juga. Ancaman terbesar bukan dari orang luar di lingkar Jokowi, tetapi dalam tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Asumsinya, SBY sudah sulit mengendalikan gejolak yang ada di tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Ia yang sudah menjadi presiden selama 2 periode, pamornya seperti jatuh dan dianggap tidak lagi mampu mendongkrak suara Partai Demokrat. Hal itu dilihat dari penurunan suara Partai Demokrat. Jika sudah begitu, para kader pun tidak akan tutup mata dengan kenyataan ini. Ditambah lagi AHY yang dijadikan ketua umum dianggap tidak memiliki gebrakan apapun. Jika AHY tak memiliki gebrakan apapun, namun tetap menjual, saya rasa para kader pun akan tenang dan tidak akan bergejolak. Kesempatan dan waktu sudah diberikan kepada AHY pada pemilu Pileg 2019 dan Pilkada yang baru saja lewat. Namun dengan dijadikannya AHY maskot, dalam baliho pun tidak mampu mendongkrak perolehan suara partai, tidak mampu berkontribusi terhadap suara calon kepala daerah yang diusung. Kesempatan terakhir sudah disia-siakan oleh AHY. Jalan satu-satunya bagi SBY untuk menyelamatkan karir politik AHY tentu saja dengan membuat AHY sama nasibnya seperti dirinya dulu, yaitu seperti
terlihat dizolimi oleh penguasa. Jikapun nanti AHY didepak dari ketua umum partai, tetapi jika masyarakat percaya bahwa AHY dizolimi oleh pemerintah melalui Muldoko, paling tidak nama AHY bisa mencuat dan tetap memiliki potensi ada partai yang melirik. Lalu bagaimana partai-partai tahu kalau nama AHY masih bisa menjual? Tentu saja dengan elektabilitas yang dirilis berbagai lembaga survei. Meskipun ini baru asumsi dan perkiraan, paling tidak itulah yang bisa dibaca. Udah itu aja. Ca Anton. Modiar, borok AHY atau SBY dibongkar senior Demokrat, bunuh diri politik makin nyata. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mayoritas publik sepakat bahwa AHY ini makin terlihat kekanak-kanakan dengan adanya isu rebut paksa atau kudeta yang dia umumkan sendiri. Siapa juga sih yang mau mengkudeta Partai Demokrat dengan hanya kepemilikan suara 7,77% atau 54 kursi dari total 575 kursi di DPR Republik Indonesia. Demokrat tidak bisa dibilang sebagai partai yang besar. Bandingkan dengan 128 kursi PDIP atau 85 kursi Golkar atau 78 kursi Gerindra. Apalagi Demokrat bukan bagian dari koalisi partai pengusung Presiden Jokowi. Dapat jatah menteri saja enggak lah, buat apa direbut paksa oleh orang di luar partainya? Ngapain sampai menyurati Presiden Jokowi? Kalaupun ada pihak internal partai yang katanya terlibat karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan AHY, tinggal cari cermin saja kan? Sungguh tepat dan telat apa yang dikatakan oleh politisi PKPI Teddy Gusnaidi kepada AHY. Laki-laki dan politisi itu jangan cengeng. Kalau cengeng ya jangan jadi politisi. Perebutan kekuasaan di internal itu hal yang biasa. Mungkin pemilik suara tidak puas dengan kinerja lu. Hadapi, jangan merengek takut kehilangan posisi. Ini partai politik bukan grup WA yang ada adminnya. Cuit Teddy dalam rangkaian cuitannya di Twitter yang menyentil AHY. Dia pun menyuruh AHY membaca dan memahami lagi ADART partainya untuk memahami arti KLB atau Kongres Luar Biasa. Sebuah mekanisme yang dituding AHY sebagai cara untuk mengkudeta dirinya. Masa AHY nggak paham soal KLB? Sementara dalam sejarah partainya tidak begitu lama, di tahun 2019, desakan untuk menggelar KLB pernah dilontarkan oleh para politisi senior Demokrat waktu itu. Mereka prihatin dengan anjloknya perolehan suara Demokrat dan meminta agar ketua umum diganti. Waktu itu, ketum masih dijabat SBY. Sudah pernah ada jalan sejarah Demokrat kok. Wajar saja keluhan AHY yang sekarang ini bukannya menimbulkan simpati publik, malah jadi cemoohan publik. Dan jeleknya lagi, borok-borok AHY pun makin terbongkar. Yang membongkar adalah para senior dan pendiri Partai Demokrat. Kemarin Selasa 2 Februari, mereka berkumpul dan menyampaikan tanggapan atas pernyataan AHY. Dilansir okezone.com dan kompas.com, mereka mengungkap 4 poin utama sesudah mengkaji masalah ini, termasuk adanya pengaduan, keluh kesah, kegundahan, dan kekecewaan para kader Demokrat di berbagai daerah. Poin-poin ini dibacakan oleh mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya yang juga mantan Gubernur Sulawesi Tengah. Pertama, Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 lalu, di mana waktu itu AHY terpilih sebagai ketua umum, menghasilkan keputusan yang dipaksakan. Karena Kongres tidak memenuhi tata beracara sesuai ADART, maka Kongres itu dinilai cacat hukum. Bahkan di dalam Kongres, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai. Mereka pun menyebutnya sebagai Kongres jadi-jadian. Kedua, oleh sebab poin pertama, maka pengangkatan AHY sebagai ketua umum dipaksakan. Ditambah dengan keluhan terhadap kepemimpinan AHY, seperti pemungutan iuran dari setiap DPD, daerah, dan DPC cabang, sehingga menambah beban pengurus daerah. Ini tidak pernah terjadi dalam kepemimpinan ketum terdahulu seperti Subur Budi Santoso, Hadi Utomo, maupun Anas Urbaningrum. DPP Pusat Partai Demokrat dinilai menciderai janjinya untuk menanggung 50% biaya operasional pilkada. Akibat buruknya adalah mesin partai tidak jalan dan tidak maksimal dalam pilkada. Bahkan penentuan pasangan calon dalam pilkada dilakukan oleh DPP Pusat tanpa memperhatikan aspirasi kabupaten atau kota. Ketiga, para kader di daerah ingin Demokrat kembali jadi partai besar setelah anjloknya suara dalam 2 pemilu terakhir dan ingin Demokrat meninggalkan stigma negatif sebagai partai yang eksklusif dan milik keluarga. Para kader di daerah ingin dipimpin oleh figur yang matang, memiliki kemampuan dan kepemimpinan, pengalaman dan ketokohan ekstra untuk mengembalikan kejayaan Demokrat. Keempat, terkait tudingan AHY soal rebut paksa partai melalui KLB, para senior Demokrat ini menekankan bahwa KLB bukanlah hal inkonstitusional karena sudah diatur dalam ADART partai. Kalau KLB dibilang tabu, tentu yang melarang tak memahami aturan dan asas berorganisasi
politisasi, tegas Ahmad Yahya. Dengan adanya KLB dalam ADART, seorang ketua umum harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena disitulah kepiawaian dan kemampuannya diuji. Yang poin keempat jelek banget ya buat AHY, keseluruhan poin juga jelek sih buat AHY maupun SBY. Borok-borok pun terbongkar. Saya baca di media, Marzuki Ali, mantan sekjen Demokrat juga mengancam jika AHY menyinggung dirinya, dia akan buka semua kejelekan jeroan Demokrat di bawah AHY atau SBY. Mungkin sebagian sudah ada di antara 4 poin di atas. Gaduh kan? Masalah pun berkembang, bukannya menyempit dan dapat solusi. AHY malah semakin terlihat tidak layak sebagai seorang pemimpin partai. Makin kelihatan pula campur tangan SBY dalam pengangkatan AHY. Makin jeleklah nama bapak dan anak ini. Bahwa pernyataan AHY soal kudeta partainya itu berimbas paling besar dan paling buruk ke dirinya sendiri. AHY sedang melakukan bunuh diri politik, bukan lagi blunder yang masih bisa diperbaiki, tapi bunuh diri yang tidak bisa dikembalikan nyawanya. Perkara yang sangat pelik dan susah sekali mengobatinya, selalu dari gora-gora. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.